Kami tidak akan mundur selangkah pun, Pak. Ya, jadi ijazah ini sudah selesai. Ijazah palsu Joko Widodo secara scientific base sudah selesai. Nanti Bapak akan bisa melihat dari dari kedua teman kami. Nanti Pak mau di penjara, mau di luar penjara, next yang akan kami bongkar ijazahnya Gibran Raka Buming Raka. Dengarkan tuh baik-baik. Sudah ada bahan-bahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, habis bapaknya lanjut anaknya. Ini Tifa dan beberapa aktivis seperti Rismond dan juga Roy Suryo akan membongkar skandalnya Gibran. Ya, habislah kau, Bran. Apalagi kamu pelongo-pelongo kayak begitu. Bapakmu aja yang punya geng Solo, ya, habis tidak bisa menghadapi ya gempuran soal ijazah palsu. Ya, nah kamu Bran, apa yang kamu andalkan? Kalau Tifa ini, pemirsa, sepertinya adalah audiensi mereka para aktivis yang membongkar ijazah ini, audiensi dengan anggota-anggota DPR, dan mungkin itu juga akan menjadi bahan dari anggota DPR itu untuk diajukan ke pleno, ya. Kalau dalam proses pemakzulan, ya itu bisa menjadi bahan untuk memakzulkan Gibran. Suplainya, basisnya adalah analisis forensik, telematik, dan disiplinnya Tifa ini, ya, neurologis apa begitu, pemirsa. Dan ini semangatnya Tifa kayaknya setelah dia mengunjungi Bambang Tri. Dan dia ketemu langsung setelah Bambang Tri di Blora beberapa waktu yang lalu itu, bisa dikatakan bahwa semangat untuk terus membongkar keburukan geng Solo termasuk anaknya ini akan terus berjalan, ya, sampai habis semua. Memang bajingan-bajingan itu harus dihabiskan dan butuh orang yang berani itu. Ya, dalam semangatnya Tifa seperti kita simak sendiri, tidak ada orang yang bisa memenjarakan pikiran, jiwa, dan hati. Kalau di penjara fisik bisa saja, tetapi dugaan saya mereka tidak akan lagi dipenjarakan karena tampaknya pemerintahan Prabowo justru mendapatkan legitimasi dari temuan-temuan seperti Rismond dan Tifa serta Roy Suryo ini untuk menyikat habis, menggergaji istilahnya, ya, geng-geng Solo itu. Satu perkembangan yang luar biasa, bagaimana Tifa dan orang-orang ini setelah ketemu langsung dengan Bambang Tri tersuntik kembali semangatnya itu, pemirsa. Ya, itu dikatakan secara sepintas Bambang Tri dipenjara 2 kali, nggak kapok, tetap aja lanjut begitu. Dan saya kira kalau seperti ini, ya walaupun geng Solo itu duitnya triliunan, tetapi karena basisnya adalah kepalsuan, ya roboh juga gitu loh. Nah, ini juga nantinya Gibran ini kalau sudah dipapar habis, ya, nanti Gibran ditanya, kemanapun kamu ditanya, Bran, gimana sekolah SMA-mu sebetulnya di mana, Bran, gitu kan? Dia akan bingung sendiri. Karena ada pengakuan dari sekolahnya Santa Yosep, kepala sekolahnya sekarang itu, pemirsa, Gibran tidak lulus dari sekolah Santa Yosep itu. Mungkin nanti juga akan ada penyampaian dari SMK Kristen. Nggak lulus juga. Kenapa nggak lulus itu? Ya bisa diduga lah, memang gobloknya bukan main kan. Dan memang kan sampai sekarang masih kelihatan tuh gobloknya seperti itu. Walaupun ya dia dikerubuti oleh geng Solo. Ini menjadi satu-satunya tumpuan, pemirsa. Kalau sampai Gibran itu ditendang dari posisinya sekarang sebagai wapres, maka hancur, pasti hancur itu geng Solo itu. Dan nendang Gibran ini, ya, kalau di MK mungkin bisa lolos, tapi kalau di ijazah SMA itu pasti akan kena, ya. Kalau Jokowi kan baru pembuktian ini, tapi kalau Gibran ini kan tampaknya didukung oleh rezim Prabowo ini. Apalagi kalau kita lihat sikap Prabowo
terhadap Gibran maupun terhadap AHY. Yang satu betul-betul kayak seperti diharapkan, anak muda yang diharapkan begitu. Sementara Gibran mungkin memang kapasitasnya yang tidak memadai, ya, plonga-plongonya ya iya, ininya ya iya, gitu kan. Semakin disingkirkan. Jadi Prabowo ini kelihatannya sudah kembali ke setelan pabrik. Nah, apalagi mendapatkan suplai pikiran, keberanian orang-orang seperti Tifa dan Rismon, ya, yang habis-habisan membongkar ini. Dan ini yang diuntungkan siapa? Rakyat Indonesia. Ya, nanti itu jadinya ya para pejabat yang memang sebetulnya tidak pernah kuliah dan lain sebagainya akan ketakutan sendiri untuk menjadi pejabat, sehingga yang jadi pejabat itu orang yang betul-betul punya kapasitas, memadai, dia bisa mikirkan rakyat. Kalau yang goblok-goblok, pasti enggak. Yang dilakukan hanyalah flexing, menunjukkan rumahnya gede dan lain sebagainya. Hasil dari mencuri. Tuh, ya. Kan semua orang membutuhkan eksistensi diri. Kalau kecerdasan nggak ada, moral nggak ada, satu-satunya yang pengen ditunjukkan ke publik apa? Kekayaan. Walaupun itu hasil mencuri. Itu akan dilakukan itu. Nah, pekerjaan yang dibuat oleh Tifa dan teman-teman ini, ya, seperti dia sampaikan di DPR dan lain sebagainya, akan membuat, ya, bukan hanya Gibran yang habis, tetapi geng Solo menjadi putus asa. Tidak ada harapan lagi. Karena siapa yang diharapkan? Ya, untuk pertarungan 2029, Jokowi sudah penyakitan kayak begitu. Ya, Gibran sudah didepak keluar, habis semua. Dan itu rakyat akan bersorak gembira. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.